Shalom, perkenalkan nama saya Ezra Alsevimuti dengan NIM 2306120004. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, akan menjelaskan tentang telekomunikasi dan jaringan. Apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi atau telecommunication adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, suara, data, teks, gambar, audio, dan video melalui jaringan. Internet adalah bentuk telekomunikasi yang paling banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Jaringan telekomunikasi awal tidak menggunakan komputer untuk mengatur lalu lintas, dan sampai sekarang telah berevolusi jauh dari yang dibayangkan ketika itu. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi memiliki dampak signifikan pada seluruh industri saat ini, sehingga teknologi yang terkait dengan telekomunikasi harus diikuti dan diketahui oleh para manajer bisnis dan profesional. Berikutnya kita akan membahas tentang tren-tren dalam telekomunikasi. Yang pertama ada tren industri. Arena kompetitif untuk layanan telekomunikasi telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Industri telekomunikasi telah berubah dari industri yang diatur pemerintah sepenuhnya. Sejumlah perusahaan kini menawarkan bisnis dan konsumen benak pilihan, mulai dari layanan telepon lokal dan global hingga saluran satelit, komunikasi, radio seluler, televisi, kabel, layanan telepon seluler, dan akses internet. Pertumbuhan eksplosif dari internet dan World Wide Web telah melahirkan sejumlah produk, layanan, dan penyedia telekomunikasi baru. Merespon pertumbuhan ini, perusahaan bisnis secara dramatis meningkatkan penggunaan internet dan web untuk perdagangan dan kolaborasi secara elektronik. Dengan demikian, opsi layanan dan vendor yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan telah meningkatkan secara signifikan. Seperti halnya alternatif pengambilan keputusan manajer bisnis. Berikutnya kita akan membahas tentang tren teknologi. Open system atau sistem terbuka dengan konektivitas tanpa batas dan menggunakan teknologi jaringan internet sebagai platform teknologi dan menjadi pendorong utama teknologi telekomunikasi saat ini. Aplikasi berbasis web, mobile apps, server internet, dan intranet, dan perangkat lunak manajemen jaringan, produk jaringan internet, TC or IP, dan firewall atau keamanan jaringan. Hanyalah beberapa contoh yang ditawarkan pasar. Teknologi ini sedang diterapkan di internet, intranet, dan aplikasi ekstranet, terutama untuk e-commerce dan kolaborasi. Tren ini memperkuat gerakan industri dan teknologi sebelumnya ke arah membangun jaringan silent atau server berdasarkan arsitektur open system. Adapun perbedaan antara internet dan intranet ialah kalau intranet tidak menggunakan jaringan internet dalam sistem kerjanya. Nah, sebaliknya kalau internet bisa menggunakan sistem jaringan wireless atau nirkabel atau optik dan
lainnya, dan lain sebagainya. Oke, next. Membahas tentang open system, ya. Silent Server atau membersihkan dengan arsitektur open system. Nah, open system di sini adalah sistem informasi yang menggunakan standar umum untuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan. Open system seperti internet dan intranet perusahaan serta eksternet menciptakan lingkungan komputasi yang terbuka untuk akses yang mudah oleh end user dan sistem komputer jaringan mereka. Open system memberikan konektivitas yang lebih besar, yaitu kemampuan komputer jaringan dan perangkat lain untuk mengakses dan berkomunikasi satu sama lain dengan mudah dan berbagai informasi. Setiap arsitektur open system juga menyediakan interoperabilitas jaringan tingkat tinggi. Open system memungkinkan berbagai kegiatan yang berbeda dari pengguna akhir dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai jenis sistem komputer, paket perangkat lunak, data dan database yang disediakan oleh berbagai jaringan yang saling berhubungan. Seringkali perangkat lunak yang dikenal sebagai middleware dapat digunakan untuk membantu beragam sistem bekerja bersama. Middleware adalah istilah umum untuk setiap pemrograman yang berfungsi untuk merekatkan bersama atau menengahi antara dua program yang terpisah dan biasanya sudah ada. Aplikasi umum middleware adalah untuk memungkinkan program yang ditulis untuk mengakses ke database tertentu, MIS DB2, untuk mengakses database lain, MIS Oracle. Tanpa perlu pengkodean khusus, middleware umumnya dikenal sebagai jembatan sistem informasi karena merutekan data dan informasi secara transparan antara berbagai sumber data back-end dan aplikasi end user. Contoh lain, misalnya kita membangun e-commerce, kita perlu middleware yang berfungsi sebagai jembatan payment sistem di institusi yang menangani pembayaran online seperti kartu kredit, PayPal, dan sebagainya. Middleware ini biasa disebut dengan payment gateway. Telekomunikasi juga sedang mengalami revolusi dengan perubahan cepat dari teknologi jaringan analog ke digital. Tren ini terlihat dengan banyaknya penyedia jasa televisi kabel yang menggantikan televisi analog. Tren utama lain dalam teknologi telekomunikasi adalah perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kabel dan sistem berbasis gelombang radio atau wireless dan fiber optik. Berikutnya ada tren aplikasi bisnis atau bisnis apps. Perubahan dalam industri dan teknologi telekomunikasi yang disebutkan di atas menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan bisnis telekomunikasi. Tren ke arah lebih banyak vendor, layanan, teknologi internet, dan sistem terbuka, dan pertumbuhan internet uang cepat, World Wide Web, dan internet perusahaan dan ekstranet secara dramatis meningkatkan jumlah aplikasi telekomunikasi yang layak. Banyak bisnis
APPS yang bermunculan karena hadirnya telekomunikasi yang mumpuni seperti Gojek, Uber telah merubah cara orang dalam mode transportasi. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan industri telekomunikasi. Dari tahun 1900-an hingga saat ini, industri telekomunikasi global telah mengalami sejumlah revolusi teknologi dan perubahan besar dalam model layanan. Dari industri yang penting untuk pengembangan industri pilar yang sangat potensial, melalui serangkaian kebijakan untuk mendukung dan memperkuat regulasi persaingan, diharapkan juga agar dapat mendorong perkembangan industri ini. Industri telekomunikasi untuk pertumbuhan sosial ekonomi memainkan peran yang semakin penting. Saat ini, status industri telekomunikasi dalam perekonomian nasional terus membaik. Meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi memainkan peran besar dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Teknologi informasi dalam komunikasi merupakan perubahan besar terutama telepon seluler sebagai pengganti telepon kabel. Transformasi layanan suara tradisional menjadi layanan data, peningkatan bertahap berbagai aplikasi berbasis broadband, internet seluler telah menjadi pusat perhatian pada tren teknologi. Semua mencerminkan teknologi komunikasi adalah kekuatan inovasi. Nah, inovasi adalah faktor kunci bagi industri telekomunikasi di negara-negara barat. Di pasar negara berkembang, faktor-faktor seperti layanan pelanggan, peraturan dan kebijakan masih menjadi faktor utama yang membentuk industri ini. Nah, berikut yang poin pertama, layanan pelanggan. Kinerja penyedia layanan untuk menciptakan basis pelanggan yang loyal serta mempertahankannya, dan ini masih diklaim layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pendapatan dari industri telekomunikasi. Poin yang kedua, liberalisasi pasar. Efek liberalisasi pasar dan privatisasi pada telekomunikasi Cina dan India, sebagai negara dengan jumlah pelanggan terbanyak, mereka telah mengambil jalur privatisasi di sektor telekomunikasi. Poin ketiga, masalah kebijakan dan regulasi. Kebijakan telekomunikasi di negara-negara seperti Amerika Serikat adalah kerangka hukum yang diarahkan oleh pemerintah. Pemerintah India bertujuan untuk mengembangkan negara sebagai pusat telekomunikasi global dan memberikan dukungan regulasi kepada industri untuk mencapai tujuan. Reformasi Cina yang sukses di sisi lain, sekarang sering disebut keajaiban Asia Timur lainnya, telah dikaitkan dengan perubahan kebijakan untuk mengambil keuntungan dari keunggulan komparatif. Berikutnya ada industri telekomunikasi di masa depan. Nah, kita sini kan membahas tentang industri telekomunikasi di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, telekomunikasi telah menjadi industri dasar yang semakin penting, yang menjadi pertanda baik bagi prospek masa depan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kemajuan berkelanjutan dalam layanan seluler, berkecepatan tinggi, dan konektivitas internet antar perangkat terus mendorong inovasi dan persaingan dalam sektor ini. Sebagian besar fokus industri adalah menyediakan layanan data yang lebih cepat, terutama di bidang video resolusi tinggi. Pada dasarnya, kekuatan pendorong adalah menuju layanan yang lebih cepat dan lebih jelas. Peningkatan konektivitas dan penggunaan multi aplikasi. Dengan demikian, jaringan telekomunikasi sekarang memainkan peran penting dalam kompetisi pasar besar maupun kecil di dunia nyata. Berikutnya adalah beberapa tantangan. Kita akan membahas tentang beberapa tantangan industri telekomunikasi saat ini sampai 5 tahun ke depan, 2025. Dengan maraknya penggunaan sistem cloud, perusahaan telekomunikasi besar harus mendesentralisasi baik sistem maupun penjualan. Kecepatan layanan terhadap pelanggan menjadi lebih sederhana dan cepat. Dengan ketersediaan teknologi baru, variasi dan kualitas layanan dari perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet atau ISP meningkat, namun margin laba menurun. Ini suatu hal yang perlu diantisipasi. Berikut, dengan jutaan pelanggan, beragam produk baru, solusi yang dibundle dan disesuaikan, layanan dukungan operasional seperti konfigurasi layanan, pemenuhan pesanan, layanan pelanggan, dan penagihan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, biaya penanganan operasi ini membutuhkan sumber daya dan alat yang berbeda, sehingga meningkatkan laba. Berikut poin yang keempat, penyedia telekomunikasi perlu meningkatkan teknologi informasi dan infrastruktur konektivitas mereka dan fokus pada penyediaan layanan data dan suara yang berkualitas tinggi, dapat diandalkan dan terjangkau. Keamanan jaringan telah menjadi prioritas utama bagi perusahaan telekomunikasi dan mereka menghadapi tantangan dengan munculnya ancaman baru yang didukung oleh teknologi baru. Jadi, sejumlah inovasi operasional dan teknis diperlukan untuk memenuhi harapan pelanggan akan keamanan sistem yang lengkap dari jaringan hingga tingkat perangkat. Poin yang kelima, tantangan besar yang akan datang adalah dampak dari Internet of Things atau yang disingkat dengan IoT. Yang mengarah pada perubahan eksplosif dalam perangkat yang terhubung. Pertumbuhan ini menghasilkan miliaran dan triliun sumber data baru dan dengan demikian pertumbuhan ini dengan harapan akan mendorong data untuk ditangani oleh jaringan hingga zettabytes atau disingkat dengan ZB per tahun. Untuk kesimpulannya, telekomunikasi adalah sebuah media penghubung antara seorang dengan orang lain secara langsung tanpa harus bertatap muka secara langsung. Perkembangan telekomunikasi begitu pesat dan hingga saat ini sudah sangat canggih yang sudah bisa kita pakai dan nikmati sekarang ini. Telekomunikasi membuat jarak komunikasi akan terasa lebih dekat. Informasi yang kita dapat terasa cepat dengan bantuan peralatan telekomunikasi.
Dalam penyampaian informasi tersebut memiliki sistem penyampaian telekomunikasi yang mana pada dasarnya penyampaian tersebut haruslah mempunyai komponen pokok penunjang di dalam seperti informasi, pengirim, media pengirim, penerima, dan aturan standar dalam penerimaan informasi, serta di sana juga terdapat hambatan dalam pengiriman informasi tersebut ke penerima. Banyak perubahan teknologi di era sekarang. Telekomunikasi sangat so important for ourselves. Oke, baik. Cukup sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat siang, dan terima kasih.